pemirsa Sinpo TV, senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami akan berikan informasi dengan peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya. Berita utama kita pemirsa, pimpinan Hamas telah menerima resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Israel juga disebut pemerintah Amerika Serikat telah menerima proposal 3 fase yang sebelumnya dipaparkan Presiden Joe Biden. Proposal 3 fase ini mendapatkan dukungan luas termasuk dari Indonesia. Berikut informasinya. Di markas PBB di New York, perwakilan Palestina merespons positif resolusi Dewan Keamanan yang serukan gencatan senjata di jalur Gaza. Now the burden is on the Israeli side to implement this resolution and to have the ceasefire immediately in place and also to have the exchange, including the release of Palestinian prisoners. The draft resolution has been adopted. Resolusi ini menindaklanjuti proposal 3 fase. Yang pertama diumumkan Presiden Joe Biden akhir Mei, diawali dengan penghentian pertempuran selama 6 pekan dan fase pertama pertukaran tawanan dan sandera. Dilanjutkan fase penarikan pasukan Israel dari Gaza dan lagi pertukaran tawanan dan terakhir dimulainya rekonstruksi di Gaza. The proposal that President Biden put forward is the best way to do that. And I think, as I said just yesterday, you've had country after country make that clear in supporting the proposal. And then yesterday, the United Nations Security Council, in effect speaking for the entire international community, made it as clear as it possibly could be that this is what the world is looking for. Menlu AS berada di Timur Tengah guna kembali mengupayakan resolusi konflik bersama Israel dan rekan serta sekutu AS di kawasan. Ini adalah resolusi keempat yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB terkait dengan perang Israel-Hamas sejak perang tersebut pecah pada 7 Oktober lalu. Draft ini diajukan oleh Amerika Serikat dan mendapatkan persetujuan mayoritas yakni 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB dengan satu negara yakni Rusia yang abstain. Rusia menyebut masih ada ketidakjelasan dalam pengimplementasian gencatan senjata ini dan apa yang akan dilakukan oleh Israel. Убеждены, что Совету Безопасности не пристало подписываться под договоренностями, параметры которых туманны, и без гарантии не только их реализации на земле, но и хоть сколько-нибудь ясного понимания, как к ним относятся сами стороны. Indonesia mendukung proposal 3 fase yang diajukan Amerika Serikat dan ini diungkapkan Menhan dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto di konferensi tanggap darurat kemanusiaan Gaza di Yordania. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. Dalam forum di Yordania, Indonesia mengungkapkan kesediaannya mengevakuasi sebagian pasien anak-anak Gaza untuk dirawat di Indonesia. Sementara Amerika mengumumkan bantuan tambahan senilai $404 juta bagi warga sipil Palestina di Gaza, tepi barat, serta negara sekitar. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan informasi berikut ini pemirsa, instruksi Presiden Joe Biden yang memberlakukan pembatasan baru terhadap pencarian suaka di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko terus menuai kontroversi. Di langkah Kongres Amerika Serikat, langkah Biden ini dipandang oposisi tak akan bisa dituntaskan persoalan yang muncul akibat derasnya arus migrasi. Migran terus berdatangan ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko di saat Amerika merombak sistem pemrosesan permohonan suaka. Mientras que nosotros tengamos las pruebas suficientes y tengamos nuestra historia que es verídica, no habría problema porque... Lewat sebuah instruksi Presiden Joe Biden memerintahkan penghentian pemrosesan permohonan suaka bagi imigran tanpa dokumen, begitu penangkapan di perbatasan mencapai 2.500 orang per hari. What this does is it is an attempt to limit crossings irregularly between ports of entry and encourage people to make use of some of the lawful pathways that currently exist. Di Kongres, anggota partai oposisi Republik, termasuk Ketua DPR, mempertanyakan langkah Biden. It was 126 days ago today that Joe Biden said, quote, "I've done all I can do.
He was asked about why he wouldn't use his extensive executive authority to address the border catastrophe that he himself created. And 126 days ago, he looked into the cameras and said, I'm out of options. Calon penantang Biden dalam Pilpres, Donald Trump, dan tokoh Partai Republik lainnya menekan Biden mengatasi lonjakan penyeberangan perbatasan. The biggest unforced error of this administration, in my view, all of this crisis goes right back to when the president was first sworn in. The policies he pursued created the crisis at the border, and it will not be solved by any executive step that he takes. Meski demikian, anggota Kongres dari Partai Demokrat, partai pendukung Presiden Joe Biden, justru menyalahkan Partai Republik. Partai Demokrat merujuk pada negosiasi paket imigrasi dan perbatasan pada awal 2024 yang akhirnya gagal disepakati. Ini pula yang diangkat Ketua Mayoritas Senat. Republicans initially said this is a very strong, good bill, and then they turned around 180 degrees when Donald Trump was very explicit. He wanted the bill to fail to create chaos at the borders. Our preference is to have the Republicans join with us. Kebuntuan menyepakati perundangan imigrasi di ibu kota AS menuai kemarahan di negara bagian perbatasan seperti Arizona. Senator Partai Demokrat yang mewakili Arizona bisa memahami langkah Biden. It's also a situation that's been unsafe for migrants, it's been unsafe for Border Patrol agents, for CBP officers, and it's been unsafe for people who live in these communities. Tapi restriksi baru atas pemrosesan suaka ini juga mengundang sorotan aktivis HAM yang sebagian berniat menggugatnya ke pengadilan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi selanjutnya, kandidat Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump sama-sama berkampanye untuk memenangkan 34 juta suara dari para pemilih kulit hitam. Suara warga Amerika keturunan Afrika bisa menjadi penentu di beberapa negara bagian, terutama di kawasan Tenggara. Simak informasinya. Donald Trump dan Joe Biden sama-sama mencari dukungan dari para pemilih kulit hitam dalam pemilu AS. Suara mereka dapat menjadi penentu di negara-negara bagian yang diperebutkan Partai Republik dan Partai Demokrat. Di New York, Donald Trump mengatakan kepada para pemilih bahwa semua warga Amerika akan diuntungkan jika ia menang. It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are, it doesn't matter. We are all Americans and we're going to pull together as Americans. Sementara di Michigan, Joe Biden mengatakan kepada para pemimpin organisasi kesetaraan hak bahwa semua warga Amerika terwakili dalam kabinetnya. We have more African Americans, we have more women, we have more minorities in our administration than any other administration in all of history. That's why we're doing so damn well. Data Pew Research Center menunjukkan bahwa isu-isu utama bagi warga kulit hitam pada tahun 2024 adalah peningkatan pendidikan dan penguatan ekonomi. Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menangani keduanya. We're going to bring success back to our schools. We're going to bring prosperity back to every neighborhood and every borough of the greatest city in our land. Sementara tim kampanye Biden menjangkau pemilih kulit hitam dengan iklan tentang Trump di New York ini. Of course I hate these people. Donald Trump disrespecting black folk is nothing new. He was sued for refusing to rent his apartments to black families and called for the execution of 5 innocent black and brown teenagers. Biden mengatakan bahwa Trump adalah kandidat penuh dendam yang jika terpilih akan merugikan kelompok minoritas. Trump isn't running to lead America. He's running for revenge. But revenge is no way to lead a country. You can't build a future on revenge. You can't build better lives through revenge. That's why I'm running to lead America into the future. Jumlah pemilih kulit hitam diperkirakan mencapai 34 juta orang, atau 14% suara, menurut Pew Research Center. Pemilih kulit hitam banyak tinggal di negara-negara bagian di kawasan Tenggara, seperti Mississippi, Georgia, dan Louisiana, di mana kelompok ini mencakup lebih dari 30% total pemilih. Bahkan di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, jumlah pemilih kulit hitam mencapai 45%. Dalam kampanye Trump, imigrasi adalah tema utama. Tema yang ia tujukan kepada para pemilih minoritas di Bronx Selatan. And these millions and millions of people that are coming into our country, the biggest impact and the biggest negative impact
is against our black population and our Hispanic population who are losing their jobs, losing their housing, losing everything they can lose. Biden mengatakan kepada para pemilih kulit hitam bahwa ia membutuhkan mereka lagi untuk mengalahkan Trump. You're the reason Donald Trump is the defeated former president. And you're the reason Donald Trump's going to be a loser again. Pada Pilpres AS 2020, 92% pemilih kulit hitam memilih Biden daripada Trump. Tapi bulan lalu, data Pew Research Center menunjukkan angka itu turun menjadi 77% dibandingkan dengan 18% untuk Trump. Demikian laporan tim VOA. Sejumlah warga sipil Ukraina menjadi relawan dengan ikut mengambil peran dalam membantu negaranya melawan Rusia. Dan mereka merakit drone berkamera yang dikendalikan secara jarak jauh untuk menghancurkan sasaran dan menjadi salah satu senjata ampuh dalam perang Ukraina melawan invasi Rusia. Meja kecil rapi dekat jendela ini adalah tempat kerja Yulia Saharova. Selama setengah tahun belakangan, ia melakukan tugas merakit drone di rumahnya. У мене не було думки, що в мене вийде чи не вийде. У мене була думка, що я хочу це робити, і все. Yulia yang adalah desainer produk profesional, merakit drone berdasar instruksi terperinci yang dikirim oleh Social Drone UA, sebuah proyek daring yang menyediakan panduan untuk membuat sendiri, serta dukungan teknis bagi para relawan yang ingin membantu tentara Ukraina. Всередині спільноті там люди діляться посиланнями, де хто там знайшов, хто дешевше. Я замовляю запчастини в Китаї, оце вони їдуть там місяць чи скільки, і потім із цих запчастин я вже самостійно збираю дрони. Ide untuk menciptakan komunitas sipil pembuat drone berasal dari relawan spesialis teknologi informasi bernama Oleksiy Asanov. Ia menemukan cara menghindari biaya impor dan menyediakan drone FPV yang lebih murah yang bisa dilengkapi untuk mencari dan menghancurkan sasaran. У нас є ліміт на ввезення, після якого ти маєш сплачувати мито. Тоді одразу питання, чи можна привести до цього ліміту, щоб не платити мито? Просто долучити багато людей, щоб вони потрошки закуповували комплектуючі раз на місяць в рамках дозволених лімітів. Mereka bisa menghemat biaya sewa karena drone dibuat di rumah, dan juga biaya gaji karena semuanya adalah relawan. Який ще великий мінус централізації – це прилітає одна ракета і, в принципі, немає більше виробництва. У нас зараз більше 5 тисяч людей долучено до проєкту по всій Україні. Я не знаю, що треба зробити, щоб знищити цей проєкт. Menurut Oleksiy, para ahli sipil dan militer menguji kualitas dan kinerja drone ini. Sementara Max, yang hanya memakai nama depan untuk alasan keamanan, memastikan drone siap terbang. Буде перевіряти можливість дрона взагалі взлетіти. Тут я бачу напрямок моторів, далі дивлюсь наявність відео та можливість перемикання потужності відео. Якщо є в даному дроні, я бачу, що потрібно відео перевести в інший формат. Yulia sendiri telah membuat 39 drone dalam waktu 6 bulan. Це прям от то, що я дуже шукала. Ти наче як збираєш конструктор, але у тебе є оце, а що цей конструктор може робити? Коли ти відправляєш ці дрони, ти постійно думаєш за те, щоб так, давайте служіть добре. Social Drone UA mengatakan mereka menguji dan mengirimkan sekitar 400 drone ke garis depan setiap minggu dan berharap bisa menyediakan 20.000 drone untuk membantu upaya perang tentara Ukraina setiap tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinfo Dunia Sepekan. Pemirsa, kita lanjut informasi berikut ini. Ikan kalengan yang dulu sering dianggap remeh di Amerika Serikat belakangan menjadi populer di antara konsumen yang sadar gizi dan sadar lingkungan. Dan juga ini mencari santapan yang mudah disiapkan. Mengapa bisa terjadi perubahan begitu signifikan dalam hanya beberapa tahun? Ini dia informasinya. Sebuah bar di San Francisco, negara bagian California, menawarkan beragam pilihan makanan untuk dinikmati sambil minum. Salah satunya ikan kaleng, tinggal dibuka dan disajikan kepada pelanggan. We are operating as a bar without a kitchen license, so
One of the great easy solutions to that conundrum is definitely the tinned fish idea. This is a concept that's been around in Europe for hundreds of years, but is really new here in the US. Definitely here in the US, we've always had this idea that tinned fish is not an elegant food. And a lot of that is because what we were getting here in the supermarkets was kind of just smelly, not super great quality, not being fished sustainably, which are all really important things. Tapi belakangan ikan kaleng menjadi tren baru yang ikut dipopulerkan media sosial, khususnya TikTok. Banyak warga Amerika selama terkungkung dalam rumah saat darurat pandemi juga mencari ide baru untuk memanfaatkan isi dapur. I think the trend is here to stay, and I think the more and more people discover it and realize how much variety is out there, it's just getting stronger and stronger. And even more so, there are more domestic producers coming up now as well. And so I think that's a sign that the cultural shift is happening and it's going to be here to stay for a while. Salah satu produsen terbaru asal Amerika Serikat adalah Fishwife, didirikan pengusaha yang pernah tinggal di Spanyol dan Portugal. From our first year in business in 2021 to our second year, the business grew 250%, and this year we're on track to grow 150%. Becca sendiri mencari pemasok yang bisa menyediakan ikan yang ditangkap secara berkelanjutan, antara lain tuna yang dipancing bukan dijala, sehingga meminimalisasi terbunuhnya hiu, penyu, dan satwa lain yang sering tersangkut dalam penangkapan ikan secara komersial. Tin fish really does sort of sit at the nexus of all of the growing consumer trends. So, interest in ready-to-eat meals, interest in, very healthy meals, high protein, and interest in sustainability. So those are all rapidly ascendant consumer trends, and tin fish really speaks to all of them. Bagi Maria Finn, seorang koki dan pakar kuliner, sudah waktunya bagi ikan kaleng diakui sebagai makanan lezat, bergizi, dan juga ramah lingkungan. It's a really great way to eat dynamically, sustainably, and they quite frankly, they look good on a little charcuterie platter. So we can thank some of the high-end restaurants for that. It's better for the ocean, and it's also going to be better for your health. You're going to have fewer contaminants. Minat terhadap ikan dalam kaleng di Amerika Serikat meningkat tajam belakangan ini, terutama di antara konsumen muda. Penjualan totalnya menurut konsultan Circana meningkat dari $2,3 miliar pada 2018 ke $2,7 miliar lebih pada 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi berikut ini, sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkit listrik surya guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagai kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Dan proyek di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari pegiat lingkungan. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar
dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turkmine ini patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, tempat kelangkaan listrik makin memburuk akibat kekeringan di kawasan tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan swasta Nigeria belum lama ini memperkenalkan armada taksi online atau daring dari sekitar 200 kendaraan listrik. Menurut perusahaan tersebut, armada taksi online listrik merupakan langkah menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan. Ini dia informasinya. Chidi Eka mengawasi operasi di cabang Abuja dari Enviable Transport, sebuah perusahaan yang mengoperasikan kendaraan listrik atau EV. Perusahaannya telah meluncurkan mobil listrik untuk digunakan di Abuja dan kota-kota lainnya. Menurut Chidi, inisiatif perintis ini bertujuan meningkatkan transportasi perkotaan sekaligus mengatasi masalah iklim. By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them, we are ensuring that we are contributing to our social responsibility towards helping to reduce the level of pollution in the environment. Meski ada kekhawatiran yang menghambat adopsi mobil listrik di Nigeria, terutama kekhawatiran tentang jarak tempuh yang terbatas, petugas pemberangkatan Enviable Transport ini mengatakan jarak tempuh 400 km mobil listrik yang terisi penuh sudah cukup untuk sebagian besar perjalanan. Ia memperkirakan adanya lonjakan popularitas kendaraan listrik dalam beberapa tahun ke depan di kalangan warga Nigeria. We are in a very technological paced generation where people are quite curious to find alternatives to the already known means of life they are living. Saat Nigeria mengatasi hambatan infrastruktur terkait operasi EV seperti membangun stasiun pengisian daya, adopsi mobil listrik mendapatkan momentum. Sebagian didorong oleh keunggulan kendaraan listrik seperti berkurangnya emisi dan polusi udara. Menurut pakar lingkungan di Abuja Joseph Ibrahim dan spesialis mobilitas listrik Daniel Mantim, pemerintah perlu memainkan peran aktif jika kendaraan listrik ingin mendapatkan dukungan publik. We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while we are developing. And what we need is to continue to advocate and encourage the government to do more. And most importantly, we need support from the private sector who are the drivers of the economy to buy into this transition. Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility, those who want to assemble these cars, those who want to import them, those who even want to buy. Sebagai penanda tangan perjanjian Paris, Nigeria bertujuan mencapai emisi nol pada tahun 2060 dengan rencana transisi energi 2021 menunjukkan kesiapan mengeksplorasi solusi energi yang lebih bersih. Dan saat Nigeria melangkah menuju mobilitas listrik, solusi inovatif dan kebijakan strategis sangat penting untuk membuka potensi penuh kendaraan listrik dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Pantau terus dan saksikan terus Info Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan happy weekend.